Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksinya menjadi dua, pembelian lokal dan import. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasukan dalam negeri, sedangkan import adalah luar negeri. Nah, beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara fungsi gudang, pembelian, penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab mengenai harga barang, menentukan pemasukan dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi. Fungsi pencatatan uang dan pencatatan persediaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatatan transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian: fungsi gudang, pembelian, penerimaan, akuntansi. Nah, fungsi gudang itu maksudnya gimana? Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang, dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung dipakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang. Penerimaan itu terhadap mutu dan kuantitas yang tadi aku jelaskan. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur yang pertama. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dan dari berbagai pemasok. Fungsi pemberian menerima penawaran harga dari pemakai pemasok untuk melakukan pembelian pemasok. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk menyimpan. Fungsi penerimaan melaporkan fungsi barang kepada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dan pemasukan atas dasar faktur dan pemasukan tersebut. Fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Nah, berarti dia dari gudang terus ke pembelian. Misalnya kosong itu dia bakal beli, terus pas mau beli itu kita pasti memilih harga yang lebih murah gitu ya. Berarti itu misalnya pembelian ke harga yang termasuk. Pembelian menerima harga, penawaran harga, terus kita buatlah pembeliannya kan. Terus penerimaan, kita periksa dulu. Penerimaan menyerahkan barang yang diterima oleh fungsi gudang untuk disimpan. Setelah aku terima, aku kasih ke gudang gitu ya. Akuntansi itu setelah kita terima ya itu kita hitung itu tagihannya yang masuk itu berapa gitu ya. Nah, kemudian dalam sistem akuntansi, pembelian manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali, reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Order pembelian yang telah dikirimkan oleh pemasok untuk mengetahui jumlah order pembelian oleh pemasok, mana yang dipilih dan mana yang dalam order pembelian. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo harus dibayar perusahaan. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pemasukan tertentu. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen dalam sistem akuntansi, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang ataupun pemakai barang untuk mengikuti fungsi pembelian. Lakukan jenis, berarti dokumen pembelian kamu itu mau beli apa aja. Misalnya kita itu mau beli mobil, pasti ada surat pesanan kendaraan, itu yang dimaksud dengan dokumen pemberian. Surat permintaan pembelian itu ya. Surat penerimaan penawaran harga. Nah, kalau surat pemberian penawaran harga itu kayak
gimana aku bilang ya, kayak menu gitu. Kamu mau beli apa aja, kayak misalnya itu surat penerimaan pemberian harga itu beda-beda sih di setiap perusahaan gitu. Misalnya di bagian perusahaan mobil lah, kita bilang showroom gitu. Nah kan ada dikasih brosur tuh, cicilannya berapa, DP-nya berapa, itu namanya surat penawaran. Kan ada harga yang lebih murah, ada yang promo, ada yang gimana. Nah, itu surat penawaran, itu namanya surat penawaran. Surat order pemberian itu setelah kamu fix, kamu udah mau beli, berarti kamu order sesuatu. Ya udah, aku udah mau beli, udah pasti ya. Bukti kas keluar itu perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat untuk membentukkan keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi, serta bukti tersedianya transaksi pembelian. Kemudian, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat. Nah, dia misalnya gimana sih, pokoknya intinya itu gimana sih caranya gitu. Nah, jadi yang dimaksud dari bab ini tuh dia menjelaskan tuh kayak gini. Kamu mau beli sesuatu, tahapnya itu gimana dulu. Terus ujung-ujungnya bakalan berhubungan dengan akuntansi. Nah, apa sih? Kenapa kita beli sesuatu terus ada hubungannya dengan akuntansi? Nah, akuntansi itu menghitungnya apa? Pemasukannya berapa, pajaknya kena berapa, dan pokoknya tentang angka-angka gitu ya. Misalnya pembelian, berarti kita mau order dulu, kita surat pesan kendaraan kita lihat, terus nanti kakaknya bakalan kasih menu brosur gitu, ini harga-harga promonya, itu namanya surat order, kayak penawaran barang gitu, menawarkan harga yang ditawarkan gitu. Bisa diganti nggak? Bisa, kalau ada promo itu bakalan diganti ya.